من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال ربنا جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Seseorang yang memiliki tempat khusus di dalam hati akan selalu disebut, selalu diingat. Semakin istimewa orang itu di dalam hati, kita akan semakin sering mengingatnya. Bahkan akan sering pula kita sebut di dalam doa. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling kita cintai. Maka setiap waktu dan setiap saat, tiap kali kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, tidak lupa untuk kita mengucapkan salawat dan salam untuknya. Setiap kali kita membaca nama Nabi Muhammad, lisan ini alhamdulillah mudah digerakkan mengucapkan salawat dan salam untuknya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling kita cintai. Sahabat-sahabatnya pun demikian. Tiap kali menyebut sahabat-sahabatnya, baik secara umum ataupun secara individu khusus, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maupun yang lainnya, tidak lupa kita membacakan doa radhiyallahu anhum. Orang tua kita sama. Bapak ibu adalah sosok yang paling banyak memberikan manfaat untuk kita. Karena melalui beliau berdualah kita terlahir di dunia. Di dalam agama kita, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah yang tegas. Di dalam Al-Quran maupun di dalam hadits Nabi SAW. Seorang anak yang betul-betul mencintai dan ingin berbakti kepada kedua orang tua, pasti akan sesering mungkin mengingatnya dan menyebutnya di dalam doa. Jangan sampai ada satu hari kita lewati tanpa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Orang tua kita yang masih hidup, atau mungkin ada di antara kita yang orang tuanya telah meninggal dunia. Sama, doakanlah dengan doa-doa kebaikan. Siapa saja yang memiliki tempat istimewa di dalam hati, dia akan kita ingat. Demikian juga kita sebut di dalam doa. Ada beberapa ulama besar, menceritakan bahwa secara khusus mendoakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Secara khusus mendoakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi secara khusus para ulama itu mendoakan kebaikan untuk Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka bisa kita simpulkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i itu dicintai oleh para ulama. Maka siapapun dari kita yang mencintai para ulama,
cintailah Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapapun kita yang mengaku cinta kepada ulama, cintailah Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena ulama mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa buktinya para ulama mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i? Buktinya di dalam doa-doa mereka. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala disebut secara khusus. Al-Imam Yahya Al-Qattan rahimahullah. Ulama besar ini. Ulama besar. Tingkatannya sudah tinggi. Yahya Al-Qattan. Bagi mereka yang menekuni bidang hadis, mempelajari sanad dan riwayat dari Nabi Muhammad SAW, akan selalu menemukan dan membaca nama Yahya Al-Qattan rahimahullah. Nah, Yahya Al-Qattan, beliau pernah mengatakan, ana ad'ullaha lisy-Syafi'i akhussuhu bihi. Kata Yahya Al-Qattan rahimahullah, saya secara pribadi berdoa memohon kebaikan untuk Al-Imam Asy-Syafi'i. Akhussuhu bihi. Secara khusus saya mendoakan kebaikan untuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan, ada pertanyaan. Kenapa ibadah yang secara khusus itu dilakukan Yahya Al-Qattan diceritakan untuk kita? Kalau memang itu dilakukan beliau berdoa kepada Allah secara khusus, memohonkan kebaikan untuk Al-Imam Asy-Syafi'i, lalu kenapa diceritakan untuk kita? Ya jawabannya banyak, bukan cuma satu. Di antara jawabannya, agar kita bisa meniru dan meneladani bahwa setiap orang yang kita cintai karena Allah Jalla wa'ala, doakanlah kebaikan untuknya. Orang-orang yang pernah berbuat baik dan membantu, doakanlah dengan doa-doa kebaikan. Selain itu juga agar kita mengerti dan faham bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i itu punya kedudukan yang sangat tinggi, dimuliakan dan dihormati oleh para ulama di setiap zaman dan setiap kesempatan. Di zaman Al-Imam Asy-Syafi'i beliau dihormati. Yang menghormatinya bukan hanya murid-muridnya, bukan pula teman-teman seangkatan, tetapi guru-gurunya sekalipun sangat memuliakan dan menghormati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini buktinya. Yahya Al-Qattan, beliau bercerita untuk kita secara khusus mendoakan kebaikan untuk Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, Abu Bakar Ibnu Khallad rahimahullah, ulama lain juga masyhur dan terkenal di zamannya dengan keilmuan. Beliau mengatakan, ana ad'ullaha fi duburi salati lisy-Syafi'i. Kata Imam Abu Bakar bin Khallad, setiap kali selesai salat wajib, saya mendoakan kebaikan untuk Imam Syafi'i rahimahullah. Mendoakan kebaikan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini luar biasa loh. Supaya kita mengerti dan paham bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i itu ulama besar, dimuliakan, dihormati. Ya. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Ini kedudukannya lebih tinggi daripada yang kita sebutkan tadi. Ulama besar, Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil hadis. Dalam bidang hadis beliau mendapatkan gelar Amirul Mukminin, saking tinggi kedudukannya. Beliau mengatakan, ma usalli salatan illa wa ana ad'u lisy-Syafi'i fiha. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah mengatakan, setiap kali saya sholat,
Setiap kali saya sholat, tidak pernah saya lupakan untuk mendoakan kebaikan bagi Imam Syafi'i rahimahullah. Tiap kali sholat loh. Di dalam sholat itu, Al-Imam Syafi'i didoakan dengan doa-doa kebaikan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad, beliau mengatakan, sittatun ad'u lahum saharan, ahaduhum asy-Syafi'i. Ada 6 orang, tiap kali waktu sahur, saya doakan kebaikan untuk mereka. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, sudah berapa ulama yang kita sebutkan tadi? 4. Yahya Al-Qattan, Abu Bakar bin Khallad, Abdurrahman bin Mahdi, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan masih ada lagi ulama-ulama lain yang secara khusus mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan dalam riwayat lain, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan apa? Wa inni la ad'u lisy-Syafi'i mundzu 40 sanatan fi salati. Supaya kita mengenal angka, dengan angka kita akan lebih paham insyaallah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sungguh sejak 40 tahun lalu, sejak 40 tahun yang lalu, saya mendoakan kebaikan untuk Imam Syafi'i dalam setiap salatku. 40 tahun loh lamanya. Itu bukan cuma sehari 2 hari. Lama apa mboten, Pak? Tanggung ya. 40 tahun loh, sekawan dosa tahun. 40 tahun tiap kali salat mendoakan kebaikan untuk siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang mendoakan siapa? Yang menceritakan untuk kita Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar juga. Yang kemudian pemikiran-pemikirannya, pemahaman-pemahaman beliau lalu memunculkan sebuah madhab yang dikenal. Yang memunculkan bukan Imam Ahmad, tapi murid-muridnya, cucu-cucu muridnya, dikenal dengan madhab Hambali, madhab Syafi'i, iya kan? Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu selama 40 tahun selalu mendoakan kebaikan untuk Al-Imam Asy-Syafi'i setiap kali sholat rahimahullah. Nah, jadi kalau misalkan ada yang melecehkan Al-Imam Asy-Syafi'i atau merendahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu sama artinya melecehkan dan merendahkan para ulama-ulama lainnya. Oh, di kalangan ulama dimuliakan, di kalangan ulama dihormati, kok kemudian dilecehkan dan dihinakan? Nah, seorang muslim, muslimah, nah, itu bisa diukur dan dinilai baik atau buruknya dengan apakah dia mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i ataukah tidak. Yang mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Tetapi siapa yang membenci Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, siapa yang membenci Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu tanda bahwa dia adalah orang yang buruk. Tanda orang yang buruk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah ulama besar. Ulama besar. Nah, tugas dan kewajiban kita adalah mempelajari, menggali ajaran-ajaran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dicari, digali terus. Ajaran-ajaran Al-Imam Asy-Syafi'i itu apa saja? Karena itu akan memberikan jawaban buat kita. Kenapa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dicintai dan dihormati oleh para ulama? Ya tidak mungkin kan beliau dicintai begitu saja tanpa ada alasan. Tidak mungkin juga kan para ulama menghormati serta memuliakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tanpa sebab. Pasti ada alasan, ada sebabnya. Nah, alasan dan sebab yang membuat Al-Imam Asy-Syafi'i itu dicintai dan dimuliakan harus kita faham.
supaya bisa meniru, meneladani. Nah, sehingga cinta kita kepada Imam Asy-Syafi'i itu bukan cinta buta. Cinta yang tidak tahu apa sebab kita mencintai. Itu kan namanya cinta buta. Kita mencintai Imam Syafi'i harus tahu apa sih sebabnya. Imam Asy-Syafi'i itu dihormati dan dimuliakan ulama. Sehingga cinta kita kepada Imam Asy-Syafi'i itu cinta yang bernilai ibadah. Cinta yang bernilai ibadah. Yang jelas, keilmuan itu pasti. Keilmuan beliau luar biasa, Imam Asy-Syafi'i. Setiap orang belajar fikih, terkhusus usul fikih, itu pasti punya hutang budi kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena yang pertama kali berbicara tentang usul fikih, secara konsep, bukan secara penamaan bidang ilmu usul fikih, adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka para ulama fikih yang terlahir setelah Imam Syafi'i itu mengakui bahwa mereka punya hutang budi kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka wajar kalau kemudian para ulama itu mendoakan kebaikan untuk Imam Syafi'i, karena merasa punya hutang kepada Imam Syafi'i. Saya ulangi kembali, Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang pertama berbicara tentang kaidah-kaidah usul fikih. Terutama dalam kitab beliau yang berjudul Ar-Risalah. Ar-Risalah itu sebuah karya besar dari Imam Asy-Syafi'i. Di dalam kitab tersebut Imam Asy-Syafi'i berbicara tentang kaidah-kaidah usul fikih. Tentang keumuman, tentang kekhususan, tentang mutlak, tentang muqayyad, tentang nasikh, tentang mansukh. Kitab Ar-Risalah, 1 jilid. Mereka para pecinta ilmu usul fikih itu tidak akan merasa puas dan cukup kalau belum pernah membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Setiap orang yang berbicara tentang usul fikih itu pasti merujuk kepada kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, itu keilmuan beliau rahimahullahu ta'ala. Pemahamannya tentang Al-Quran, kemampuannya dalam bahasa Arab, Bahkan kalau kita belajar ilmu nahwu, itu kita akan menemukan beberapa pernyataan dari ulama ahli nahwu bahwa ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i itu termasuk syahid. Syahid itu bukti penguat. Saya ulangi kembali, syahid itu bukti penguat. Kalau memang hal ini bahasa Arab fasih. Bahasa Arab fasih itu kan syahidnya atau penguatnya adalah Al-Quranul Karim. Kemudian penyair-penyair zaman dulu dalam syair-syair mereka. Di antaranya juga adalah ucapan Imam Syafi'i. Kenapa? Saking fasihnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Saking fasihnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bagaimana tidak fasih? Dari kecil itu hidup di tengah-tengah kabilah dan suku-suku yang masih asli bahasa mereka. Itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau tumbuh besar, berkembang menjadi remaja. Di tengah-tengah lingkungan yang masih mempertahankan keaslian dan kefasihan berbahasa Arab. Ketika beliau menyelenggarakan satu majelis pengajian, hadir ribuan orang. Mayoritasnya hadir itu karena ingin menikmati bahasa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang fasih. Karena orang berbahasa dengan baik, dengan santun, tertata, rapi, itu pasti menyenangkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Ibn al-Abbas bin Uthman bin Syafi' Ibn Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hisham bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Silsilah nasab beliau bersambung dengan silsilah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-Imam Asy-Syafi'i dikatakan sebagai Sayyidut Tabi'in. Sayyid di kalangan di zamannya, beliau dikatakan sebagai Sayyid Tabi'in atau Tabi'ut Tabi'in rahimahullah. Dan kenapa? Dikarenakan nasabnya yang mulia. Beliau adalah Quraisyun. Quraisyun itu artinya berasal dari suku Quraisy. Berasal dari suku Quraisy. Nah, di bawah tabi'in ya jelas, tabi'ut tabi'in. Nah, tapi beliau tergolong ulama dari generasi terdahulu. Itu Quraisyun, nasabnya berasal dari suku Quraisy rahimahullahu taala. Mata abuhu Idris syabban fanasha'a Muhammadun yatiman fi hijri ummi. Bapaknya yaitu Idris meninggal dunia pada usia muda. Bapaknya itu masih muda meninggal dunia. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i tumbuh berkembang sebagai anak yatim yang mendidik, menjaga, merawat adalah ibunya sendiri. Single parent, sendiri dalam mendidik. Fakhafat alaihi al-dhai'ah fatahawwalat bihi ila mahtidihi wa huwa ibnu amain. Karena ibunya mengkhawatirkan perkembangan serta pendidikannya nanti, akhirnya oleh sang ibu dibawa ke Mekah, ke tempat asal muasal bapaknya. Karena sebelumnya mereka tinggal di daerah Gaza, nah, cukup jauh dari Mekah. Ketika berusia 2 tahun, sang ibu khawatir ini nanti perkembangan pendidikannya bagaimana. Pindah ke Mekah. Nah, ini tanda seorang ibu adalah seorang ibu yang baik adalah memikirkan pendidikan anaknya. Berusaha mencarikan lingkungan yang paling kondusif, lingkungan yang terbaik untuk aspek pembinaan agama. Bukan mencarikan lingkungan yang akhirnya membawa serta mengkondisikan si anak cinta kepada dunia. Enggak, dibawa ke Mekah. Usianya masih 2 tahun. Wa aqbala 'ala ramyi hatta faqa fihi al-aqran. Sejak kecil Al-Imam Asy-Syafi'i itu senang belajar memanah. Itu kalau sudah olahraga memanah, senangnya luar biasa. Ahli. Hatta faqa fihi al-aqran, sampai kemudian beliau melampaui kemampuan anak-anak sebayanya. Wasara yusibu min 10 ashum 9. Karena mahir dari 10 anak panah, 10 sasaran yang tidak tepat hanya 1. 10 sasaran yang tepat 9. Itu kan ahli, luar biasa. Panah loh. 10 kali memanah, hanya 1 yang meleset. 9-nya tepat sasaran. Thumma aqbala 'ala al-arabiyyati wasyar'i fabara'a fi dzalika wa taqaddam. Thumma hubbiba ilaihi al-fiqhu fasada ahla zamani. Kata Imam Az-Zahabi dalam karyanya Siyar A'lamin Nubala, setelah mahir memanah, beliau kemudian belajar ilmu bahasa Arab. Kemudian belajar ilmu-ilmu agama lainnya. Beliau selanjutnya senang dengan ilmu fikih. Fasada ahla zamanihi. Kemudian beliau menjadi orang yang terhormat dan dimuliakan di zamannya. Itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi secara keilmuan di bidang apapun, secara nasab itu mulia. Maka kita bisa memahami kenapa para ulama itu menghormati dan memuliakannya. Kita pun harus sama memuliakan dan menghormati Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi kan cinta kita kepada Al-Imam Asy-Syafi'i bukan cinta buta. Bukan asal mencinta. Harus tahu apa sebabnya. Anda cinta Imam Syafi'i? Iya, saya cinta Imam Syafi'i.
Setiap orang boleh mengaku mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i. Setiap orang boleh dan dipersilahkan untuk mengatakan dirinya sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Pengikutnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Bahkan anaknya dinamakan Imam Syafi'i. Yayasannya Yayasan Imam Syafi'i. Lembaga pendidikannya Lembaga Pendidikan Imam Syafi'i. Silahkan. Siapa aja boleh. Tapi harus diluruskan kan. Kita mencintai Imam Syafi'i apa sebabnya? Kenapa Imam Syafi'i harus kita cintai? Ya paling tidak sekarang sampai detik ini kita sudah belajar bahwa mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i karena beliau termasuk kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih terhitung kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena secara silsilah kekeluargaan, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu masih terhitung, kalau dalam silsilah itu masih terhitung sebagai sepupu. Hitungannya sepupu, tapi kan kalah awu kalau bahasa kita. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, tapi tetap hitungannya nasibu Rasulillah wa ibnu ammihi. Masih statusnya seperti itu. Itu alasan pertama kenapa kita mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena beliau sekali lagi masih terhitung siapa? Kerabatnya Nabi. Sementara kita yang mencintai Nabi Muhammad harus mencintai kerabat Nabi. Kerabat yang terutama yang beriman, bertakwa dan betul-betul menjadi pengikut setianya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa kita mencintai dan menghormati Al-Imam Asy-Syafi'i? Karena kita punya utang besar kepada Imam Syafi'i. Beliau telah mewariskan ilmu yang luar biasa. Ilmu usul fikih. Nah, ilmu usul fikih yang diakui oleh para ulama. Nah, maka mari kita mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, selain itu akhlak yang mulia, perilaku yang luhur dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjadi sebab kenapa kita mencintai dan menghormati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jangan sampai ada orang mengaku cinta kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tapi ternyata akhlaknya beda jauh dengan Imam Syafi'i. Jangan sampai. Ngakunya cinta sama Imam Syafi'i, akhlaknya beda sama Imam Syafi'i. Bahaya ini. Cuma ngaku-ngaku aja. Nah, kalau memang ingin menjadi orang yang mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau memang benar ingin mencintai Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tirulah akhlaknya. Teladani sifat-sifatnya yang mulia. Tidak akan bisa dikatakan dan tidak akan tepat dikatakan orang itu mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i, pengikutnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sementara sifat dan akhlaknya berbeda jauh dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang kita ingin mengetahui beberapa contoh nyata dari akhlak mulia Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Terus contohnya apa? Akhlak mulia dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dikenal sebagai orang yang dermawan, tidak pelit, tidak kikir. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Orangnya pelit, ngakunya sebagai pengikut Imam Syafi'i. Wah, yang gak pas. Mengaku cinta kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tapi berat kalau ingin membantu orang lain. Lebih-lebih kalau misalkan bantuan itu bukan cuma untuk urusan pribadi,
Bantuan itu kaitannya dengan perkembangan Islam, fasilitas-fasilitas ibadah. Al-Imam Asy-Syafi'i diterangkan oleh salah seorang muridnya, kana Asy-Syafi'iyyu askhan nas 'ala dinari wa dirham wa ta'am. Imam Syafi'i itu senang berbagi dalam bentuk uang maupun makanan. Faqala lisy-Syafi'iyyu, Syafi'i pernah bercerita kepada saya, aflastu min dahri thalatha iflasatin. Saya pernah betul-betul kehabisan uang dalam hidup sebanyak 3 kali, habis-habisan. Bahkan bahasa yang beliau pilih aflastu, bangkrut, ente-entean. Nah, itu 3 kali dalam hidup. Fakuntu abi'u qalili wa kathiri hatta hulli binti wa zaujati. Saking habis-habisannya, karena dermawan Imam Syafi'i rahimahullah, apa yang ada saya jual. Pakaian dijual, perkakas dapur dijual, apa yang bisa dijual, dijual. Sampai perhiasan milik anak perempuanku, perhiasan milik istriku aku jual. Istrinya protes enggak? Enggak. Anak perempuannya protes enggak? Enggak. Kenapa? Karena sudah dididik oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi siapapun dari kita yang ingin meniru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya teladani, tiru sifat beliau ini. Akhlaknya luar biasa. Orang yang dermawan enggak ada yang membenci. Orang dermawan kok dibenci? Enggak ada ceritanya. Kalau betul-betul dermawan. Karena yang membenci pun diberi. Kalau orang pelit, nah itu mah banyak yang benci. Yang pelit, wah didoakan jelek. Nah, tapi kalau orang dermawan, dicintai. Senang berbagi. Dalam hal apa saja, uang, dinar dan dirham ketika itu, maupun dalam bentuk makanan atau pakaian. Nah, ya coba kita periksa tata kehidupan kita selama ini. Nah, ketika kita memiliki seorang tetangga atau kerabat keluarga, dikenal dermawan, senang berbagi, senang memberi, itu pasti akan dihormati. Tapi kalau pelit, kikir, jangankan kepada orang lain, mungkin pada dirinya sendiri aja dia pelit sampai jatuh sakit. Eman banget karo duitnya. Eman banget karo duitnya. Untuk dirinya sendiri loh, eman metu duitnya. Padahal duit itu ada. Mending ngelih, mending lapar gitu. Mending menahan rasa ingin untuk jajan. Akhirnya enggak jadi beli es pisang hijau. Eman sih duitnya. Padahal senang banget karena pisang hijau. Kalau cuma sekedar cerita ada seperti itu. Adik kelas saya itu sampai diopnam di rumah sakit, Pak. Diopnam di rumah sakit. Pokoknya kaitannya dengan pencernaan. Ternyata kurang gizi. Sering telat makan. Iya. Adik kelas pas. Cuma cerita, tapi gak usah disebut namanya siapa. Cuma cerita doang aja. Itu yang merawat saya. Maksudnya di rumah sakit yang nungguin saya. Ya karena petugas. Saya yang nungguin berapa hari. Itu orang tuanya, bapaknya, itu datang dari tempat yang jauh, luar Jawa datang. Itu di depan saya marah-marah bapaknya. Dan itu. Yang setiap bulan Abi kirim buat kamu itu diapakan? Ternyata bapaknya itu kaya raya. Kalau misalkan kita dulu jajannya sebulan 50.000, dia sampai 500.000. Itu dimarahin sama bapaknya. Saya juga cuma dengarkan dari kampungnya itu. Marah-marah tuh bapaknya itu. Marah-marah bapaknya. Ya kalau misalkan kurang duitnya, jajannya setitik lah ya wajar. Ya, duit kirimannya akeh banyak sekali. Masuk ke rekeningnya, udah punya rekening sendiri. Itu contoh nyata ada. Jangankan ke orang lain, sama dirinya sendiri aja pelit. Ituan banget. Padahal itu rezeki Allah berikan buat dia. Harusnya kan dinikmati, bukan malah membuat mati. Ya kan? Alhamdulillah terselamatkan, diopnam loh 1 minggu ketika itu.
Cerita aja sih. Lah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu dermawannya luar biasa. Sampai habis-habisan. Berapa kali seumur hidupnya habis-habisan? 3 kali. Habis-habisan di sini betul-betul nggak punya apa-apa. Tapi apa kemudian terus mati? Jawabannya kan enggak. Allah berikan ganti. Punya uang lagi, kaya kembali. Nah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu pernah melewati satu gang, satu jalan. Itu sepanjang jalan itu tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu kan, kalau kita ini gang bakul ini kan biasa gitu. Ini gang itu gang servis sepatu, sandal dan yang semisalnya. Waktu itu beliau rahimahullahu ta'ala naik di atas kendaraan. Cambuknya itu jatuh. Ada anak kecil, otomatis tergerak mungkin ya, responnya bagus. Cambuk milik Imam Syafi'i itu diambil terus diulungkan gini dikasihkan. Imam Syafi'i kemudian memegang tangannya, bajunya, cambuknya diambil. Kemudian anak kecil itu dikasih uang 7 dinar. 7 dinar itu gak kecil loh, anak kecil. Dikasih uang 7 dinar, 7 keping emas. Loh, emas murni, Pak. Al-Muzani, murid senior Imam Syafi'i, cerita. Kuntu ma'asy Syafi'i yauman. Suatu hari saya menemani Imam Syafi'i. Fa kharajnal aqwam. Kami keluar di tempat yang agak luas, famarra bi hadafin. Di sana ada satu objek panah. Ternyata ada orang sedang latihan memanah di sana. Nah, Imam Syafi'i berhenti, diperhatikan. Ternyata orang tersebut memang cukup baik dalam hal memanah. Beberapa kali tepat sasaran. Imam Syafi'i memuji ahsanta wa baraka alaih. Imam Syafi'i mengatakan bagus dan mendoakan agar orang itu diberkahi Allah. Kemudian Imam Syafi'i meminta kepada Al-Muzani, muridnya tadi, a'tihi thalathata dananir wa'dzurni indah. Nanti tolong kasih orang itu 3 dinar dan mintakan maaf untuknya. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi dermawan Imam Syafi'i. Kalau cerita-ceritanya ini banyak ini. Tapi tadi saya kira sudah cukup mewakili. Yang jelas Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah orang yang dermawan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala diceritakan oleh Ibnu Abdil Hakam rahimahullah, kana Asy-Syafi'iyyu askhan nas bima yajidu wa kana yamurru bina fa in wajadani wa illa qala qulu li Muhammadin idza jaa ya'til manzil fa inni la ataghadda hatta yaji'a. Kata beliau rahimahullah, Imam Syafi'i itu orang yang baik. Beliau seringkali lewat di depan rumah kami. Kalau misalkan beliau bertemu, saya langsung diajak untuk ke rumahnya. Tapi kalau misalkan saya ketika itu tidak ada, Imam Syafi'i tidak menemui saya, itu berpesan kepada keluarga saya, tolong nanti sampaikan kepada Muhammad, yaitu Ibnu Abdil Hakam. Sampaikan kepada Muhammad kalau datang, tolong segera ke rumah. Saya tidak mau makan siang kalau dia enggak datang. Ini luar biasa Imam Syafi'i. Kalau kita tinggal bae, boleh dhewe mbok lah. Wis gede. Masa ora bisa tuku lah. Luar biasa. Karena kepada tetangganya, sahabat karibnya. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka setiap orang yang mengaku mencintai Al-Imam Syafi'i, kemudian menjadi pengikut Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya mestinya harus mencontoh
beliau rahimahullahu taala. Dan kedermawanan beliau itu bukan hanya dalam hal harta, keilmuan pun seperti itu. Murid beliau yang bernama Harmalah mengatakan sami'tu Syafi'iyya yaqul, saya pernah mendengar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wadittu anna kulla ilmin a'lamuhu ta'allamahu an-nas ujaru alaih wa la yahmaduni. Imam Syafi'i mengatakan saya ingin sekali setiap ilmu yang saya miliki diketahui oleh orang lain. Saya berharap pahala, tapi saya tidak ingin dipuji oleh mereka. Itu Imam Syafi'i, enggak pelit, bukan cuma urusan duit. Ilmu pengetahuan pun, apa yang beliau ketahui, inginnya setiap orang juga tahu. Ini akhlak dan sifat mulia Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Tidak menganggap orang lain sebagai pesaing yang akan menjatuhkan atau bisa mengurangi kedudukan yang enggak. Ilmu apa saja, kulla ilmin, tiap ilmu yang saya ketahui. Kalau sudah seperti ini tingkatannya, bagaimana mau akan iri dan dengki? Akan mudah dijauhkan dari sifat hasad. Dari sifat hasad akan jauh. Kenapa? Karena punya keinginan apa yang saya punya, orang lain pun kalau bisa punya juga lah. Punya juga lah. Apa saja, mulai dari ilmu dunia apalagi ilmu agama. Sekarang prakteknya seperti apa? Mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i. Katanya menghormati dan memuliakan Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi ketika ada orang datang meminta waktu, tolonglah saya dibantu. Saya pengen belajar menjahit. Misalnya. Wah udah mikir, wah nanti kalau diajari jadi pesaing nanti nih. Belajar di sana, di kursus sana, wong saya nggak bisa ngajari. Alasannya gitu. Belajar di kursus sana. Alasannya begitu. Padahal sebenarnya alasan itu karena tidak mau ada pesaing. Buka warung makan, larisnya luar biasa. Pecel misalkan, gado-gado, lotek dan yang semisalnya. Tanya, Pak, saya juga pengen buka warung lah, lotek, gado-gado. Saya diajari caranya. Enak aja. Belajar dong. Lah ya mau belajar. Saya dulu belajar tahun-tahun, kamu pengen ngerti dalam 1 jam aja. Nggak bisa. Masya Allah. Nah, padahal ngakunya pengikut Imam Syafi'i ini. Tidak demikian. Apalagi kalau urusannya ilmu agama. Dia mungkin sudah menguasai nahwu dengan baik. Dia bisa membaca Al-Quran dengan tajwid. Bagus bacaannya. Ada orang datang minta tolong, minta waktu. Ajari saya baca Quran, ajari saya belajar bahasa Arab. Nah, ada yang disembunyikan. Tidak sungguh tidak serius. Nah, kenapa? Takut, khawatir. Nanti kalau muridnya jauh lebih pintar dari dia. Padahal kebahagiaan dan juga kesuksesan seorang pengajar itu ketika muridnya bisa lebih baik dari dia. Itu baru dikatakan guru yang sukses. Guru yang sukses. Kalau dia berhasil mendidik seorang murid yang akhirnya kemampuan murid itu jauh lebih baik daripada kemampuannya, itu baru dikatakan guru yang sukses. Betul-betul sukses. Itu akhlak Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu alasan berikutnya kenapa kita mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berakhlak baik, akhlaknya mulia. Imam Syafi'i itu jauh sekali dari sifat-sifat buruk. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kalau kita baca biografinya adalah orang yang paling tidak ingin mengganggu atau menyakiti orang lain. Itu bukan sifat Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu pemaaf, selalu lapang dada. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak ingin menzalimi orang lain. Itu sifat Imam Syafi'i. Lah kalau ngakunya
menjadi pengikut Imam Syafi'i. Katanya sangat menjunjung tinggi mazhab Syafi'i. Tapi punya hobi dan kesenangan mengganggu orang lain. Oh, ini berarti bukan pengikutnya Imam Syafi'i. Katanya mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i, mencintai Imam Syafi'i. Tapi bahasanya kasar. Sukanya mencela dan mencaci maki. Durhaka kepada orang tua. Mengganggu dan meresahkan tetangga. Imam Syafi'i bukan seperti itu. Imam Syafi'i itu berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, tidak mengganggu dan tidak menyakiti orang lain. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi harus dipertanyakanlah kalau ada orang mengaku mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tapi ternyata punya kebiasaan mencela, mencaci maki, mengganggu, membuat keributan, meresahkan. Itu bukan ajaran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Intinya apa? Intinya kita ketika mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i punya alasan, ya kan? Salah satu alasannya apa? Karena akhlak beliau adalah akhlak yang mulia. Sehingga kita diajak untuk meneladani dan mencontoh beliau rahimahullahu ta'ala Al-Imam Asy-Syafi'i. Alasan berikutnya, kenapa kita mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Saya ulangi kembali, kenapa kita mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Karena beliau menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Mengajak setiap orang untuk tunduk dan patuh kepada kebenaran. Ini ajaran yang luar biasa. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, Imam Syafi'i yang mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulu biha wada'u ma qultu." Inilah yang membuat Al-Imam Syafi'i itu dicintai dan dimuliakan para ulama. Beliau mengatakan, kalau kalian menemukan dalam kitab dan buku yang saya tulis, kalau kalian menemukan dalam buku yang saya tulis khilafa sunnati Rasulillah, sesuatu yang berbeda dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu biha, pegang sunnah Rasulullah, pilihlah sunnah Rasulullah, wada'u ma qultuh, tinggalkan pendapatku, kata Imam Syafi'i. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengajarkan kepada kita untuk mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengajarkan untuk kita supaya mengikuti sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga tidak dibenarkan kalau ada orang mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i, ketika disampaikan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, enggak benar tuh. Imam Syafi'i pendapatnya begini kok. Loh, katanya pengikutnya Imam Syafi'i rahimahullah. Katanya pengikutnya Imam Syafi'i. Kalau betul-betul menjadi pengikut Imam Syafi'i, lah ini sunnahnya Rasulullah. Hadisnya Nabi begini nih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Bahkan Bukhari Muslim dua-duanya meriwayatkan. Tapi Imam Syafi'i enggak seperti itu. Loh, buktinya mana sekarang? Kalau Imam Syafi'i pendapatnya tidak seperti pendapat ini. Katanya sih, nggak bisa kata-katanya kalau seperti ini. Harus dibuktikan bahwa Imam Syafi'i betul-betul berpendapat seperti yang engkau katakan. Kalau memang terbukti Imam Syafi'i benar-benar mengatakan seperti itu, Imam Syafi'i sudah berpesan untuk kita. Seandainya beliau memiliki satu pendapat, satu pernyataan, yang ternyata setelah diuji, itu berbeda dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, beliau berpesan, faqulu biha, pegang sunnahnya Nabi, wada'u ma qultu, jangan kalian ikuti pendapatku. Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, kullu ma qultuhu fakana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafa qauli mimma sahha fahuwa aula wa la tuqalliduni.
Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan setiap yang aku ucapkan, pendapatku, dan itu ternyata berbeda dengan ajaran Rasulullah SAW, kata beliau, fahuwa aula. Ajaran Rasulullah itu harus diikuti. Itu yang dituruti. Wala tuqalliduni. Jangan kemudian justru taklid kepadaku. Imam Syafi'i tidak rela. Saya ulangi kembali, Imam Syafi'i tidak rela. Imam Syafi'i tidak ridha semasa hidupnya. Dan setelah beliau meninggal dunia pun telah berpesan seperti itu. Tidak rela dan tidak ridha. Ada orang mempertahankan pendapat Imam Syafi'i sementara terbukti dan teruji pendapat beliau ternyata tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Loh, apa bisa? Apa iya pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan sunnah Nabi SAW? Loh, gak usah jauh-jauh kita buktikan. Imam Syafi'i sendiri yang berpesan. Buktinya mana? Imam Syafi'i yang berpesan. Apalagi kalau itu ternyata cuma diaku-aku pendapatnya Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i tidak berpendapat seperti itu. Ini Imam Syafi'i pendapatnya begini loh. Imam Syafi'i nggak punya pendapat seperti itu. Kapan, di mana? Buktikan, tunjukkan. Kalau Imam Syafi'i punya pendapat seperti itu, tunjukkan mana. Bukan cuma itu pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab yang mana? Berarti kan pasalnya lebih berat. Mengaku-akukan pendapat Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i sendiri tidak berpendapat seperti itu. Tidak berpendapat seperti itu. Contohnya banyak. Katanya pendapat Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i tidak berpendapat seperti itu. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Contohnya satu aja lah. Walaupun sensitif nggak apa-apa. Tapi karena ingin bukti dan contoh ya kan. Contohnya apa? Mengeraskan niat. Mengucapkan niat. Usolli, fardhan dan seterusnya. Itu dipertahankan sebagai pendapat Imam Syafi'i. Saya memberikan contoh ini sebagai tanda cinta saya kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Tolong dengarkan baik-baik. Saya menyebutkan contoh ini karena saya mencintai Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i meninggalkan pesan. Pesan itu saya ikuti. Banyak orang beralasan bahwa melafadzkan niat itu pendapatnya Imam Syafi'i. Buktikan. Di kitab mana Imam Syafi'i punya pendapat seperti itu? Buktikan. Gak usah lari sana, gak usah lari sini. Periksa kitab-kitab Imam Syafi'i. Kitab-kitab Imam Syafi'i sudah dicetak. Semua cetakan silahkan dibuka. Buka semuanya. Ini bukan menantang, tapi cuma ingin minta bukti aja. Gak usah tegang gitu dong. Ini kan sebagai bentuk cinta saya kepada Imam Syafi'i. Cinta kita kepada Imam Syafi'i. Kita gak usah debat, gak usah emosi, tidak usah tersinggung, gak usah. Penyelesaiannya simpel banget, sederhana sekali. Saya hanya ingin bukti di kitab mana Imam Syafi'i berpendapat seperti itu, bahwa melafadzkan niat itu harus dilakukan. Semua kitab karya beliau silakan. Cetakan tahun berapa, monggo. Tapi ingat, kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Kalau cuma menukil sana, menukil sini, ya semua orang bisa. Yang saya minta bukti konkret, valid, akurat, ilmiah, bahwa Imam Syafi'i punya pendapat seperti itu. Nah, tapi sebelum Anda mencari, sudah saya bocorkan, nggak akan ketemu. Tapi ya silakan sendiri kalau mau dicari. Silakan sendiri. Ini kan bukti. Imam Syafi'i sudah berpesan. Kalau kalian menemukan dalam bukuku ini, mulai dari kitab Musnad Imam Syafi'i, Ar-Risalah, Diwan Asy-Syafi'i, ya kumpulan-kumpulan yang kemudian dinisbatkan kepada Imam Syafi'i itu. Kalau kalian temukan dalam kitabku ini sesuatu yang berbeda dengan sunnah Nabi SAW, tinggalkan pendapatku.
ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tegas loh. Karena itu Imam Syafi'i dicintai betul. Kenapa? Karena dalam prinsip beliau yang harus dibela dan dijunjung tinggi adalah kebenaran. Bukan personal, bukan individu, bukan orang per orang, tapi kebenaran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sekali lagi, siapapun yang mengaku cinta kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kemudian mengaku sebagai pengikut Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka dia harus melaksanakan dan mengerjakan pesan-pesan beliau seperti ini, yaitu menjadikan kebenaran sebagai sesuatu yang paling dipegang. Itu aja. Gak usah emosi, gak usah marah-marah, jangan mudah diprovokasi, jangan semua itu diselesaikan dengan berkelahi, ribut pokoknya. Gawa pedang, gawa samurai. Itu bukan ajaran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orangnya lemah lembut. Imam Syafi'i itu orangnya jernih hati, bening pikirannya. Segala sesuatu bisa dibicarakan dan dimusyawarahkan. Gak perlu dengan ancam-mengancam, gak usah dengan perkelahian, gak usah dengan tawuran, bakar-membakar, gak ada. Itu bukan ajaran Imam Syafi'i rahimahullah. Pengikut Imam Syafi'i harus rajin thalabul ilmi. Ngakunya pengikut Imam Syafi'i, ngakunya cinta Imam Syafi'i, tapi ternyata malas-malasan menghadiri majelis ilmu. Al-Imam Syafi'i mengatakan, qiraatul hadithi khairun min salatit tatawwu'. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pahalanya lebih baik dibandingkan salat sunnah. Beliau juga mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu, talabul ilmi lebih afdal dibandingkan salat sunnah. Ya, kalau betul-betul mencintai Imam Syafi'i dan menghormati beliau, semangatlah dalam talabul ilmi. Semangat dalam talabul ilmi. Semangat ngaji, semangat ngaji, semangat belajar agama. Semangat dalam belajar agama. Nah, itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka kalau ada orang ngakunya mencintai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tapi ternyata dia tidak semangat untuk thalabul ilmi, ya berarti pengakuannya patut dipertanyakan. Nah, patut dipertanyakan. Nah, sampai seperti apa semangatnya Imam Syafi'i belajar dan thalabul ilmi? Al-Imam Syafi'i bercerita untuk kita, kana manziluna bi Makkah fi Syi'bil Khaif. Rumah kami di Mekah itu terletak di lembah Khaif. Fakuntu anzuru ilal azmi yaluh fa'aktubu fihi al-haditha awil mas'alah. Saya punya kebiasaan mengumpulkan tulang belulang hewan ternak itu yang bentuknya lempengan. Bentuknya lempengan. Yang namanya tulang hewan itu kan ada yang panjang, ya kan? Ada yang lebar. Nah, misalkan tulang paha ini kan, tulang paha itu kan lebih lebar. Zaman dulu media untuk menulis dan mencatat terbatas. Kertas belum semudah sekarang. Maka alat atau media yang digunakan untuk menulis itu adalah tulang belulang. Kalau enggak kulit, kalau enggak pelepah kurma itu dikeringkan sebagai media menulis. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, itu punya kebiasaan mengumpulkan tulang-tulang seperti itu. Digunakan apa? Menulis. Talabul ilmi. Fa'aktubu fihil haditha awil mas'alah. Dengan tulang-tulang itulah saya menulis hadits-hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ilmu-ilmu lainnya. Wa kanat lana jarratan qadimah, wa kanat lana jarratun qadimah. Fa idam tala'al azmu tarahtuhu fil jarrah. Nah, kami ketika itu punya sebuah ruangan bawah tanah. Kalau misalkan tulang-tulang itu sudah penuh, saya masukkan ke sana, dikumpulkan. Nah, zaman sekarang
Kertas gampang, baru nulis sedikit, coret, buang. Iya kan? Ya, itu harus disampaikan dan tanamkan buat anak-anak kita. Para ulama dulu nak, nulis itu susah. Di atas tulang, dikit-dikit, simpan dikit-dikit, simpan. Ini bukunya mana nggak tahu. Atau misalkan dirobek, ya. Jadi apa mas? Pesawat kertas itu kan. Atau kalau enggak mainan teng-tengan itu. Buat teng-teng sana terus. Kena gue. Menang nyong. Kertas yang mestinya sebagai media untuk mencatat dan menulis ilmu malah dibuang-buang percuma. Atau kita mengatakan disuruh apa-apa cenderung bocah. Ya, dia ketika dewasa nanti kan akan terbiasakan dengan sesuatu yang dilakukan ketika bocah. Kalau misalkan dibiarkan nanti besarnya juga seperti itu kurang lebih. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah saking semangatnya dalam thalabul ilmi, medianya terbatas, alat-alatnya nggak lengkap seperti sekarang, tapi tetap semangat. Tetap semangat untuk apa? Untuk menuntut ilmu agama. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, ketika waktu itu sakit, Al-Muzani, murid senior beliau mengatakan, dakhaltu ala Syafi'i fi maradihi alladhi mata fihi. Saya pernah datang menjenguk Imam Syafi'i yang jatuh sakit yang kemudian berikutnya beliau meninggal dunia, meninggal dunia. Fakultu ya Abu Abdillah, kaifa asbahta? Apa kabarmu pagi ini? Farafa'a ra'sah. Imam Syafi'i kemudian mengangkat kepala dan mengatakan, asbahtu minad dunya rahilan wa li ikhwani mufariqan wa li su'i amali mulaqiyan wa 'ala Allahi waridan ma adri ruhi tasiru ila jannatin fa'ahinuha au ila narin fawazziha. Kata Imam Syafi'i ketika sakit ditanya kabarnya gimana, Imam Syafi'i mengatakan, pagi ini saya merasa akan meninggalkan dunia, berpisah dengan saudara-saudaraku, dan aku akan bertemu dengan amal perbuatanku yang jelek-jelek. Aku akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu rohku nanti akan ke surga sehingga saya harus menyalahkannya, atau nanti rohku akan masuk ke dalam neraka sehingga saya harus bersedih. Tsumma baka. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu taala pun menangis. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Selalu ingat kepada Allah, ingat kepada surga dan neraka, mengakui kelemahan dan kesalahannya, sampai kemudian beliau menangis rahimahullahu taala. Bagi siapapun yang menyatakan cinta kepada Imam Syafi'i, menjadi pengikut Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ini harus diikuti sebagai bukti bahwa beliau mengajarkan untuk kita agar selalu ingat kepada akhirat, tidak selalu dunia terus baru kadang-kadang ingat akhirat, tapi selalu mengingat akhirat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, ridwan nasi ghayatun la tudrak wa laysa ila salamati minhum sabilun fa'alaika bima yanfa'uk falzamhu. Imam Syafi'i mengatakan, ridha orang itu keinginan yang tidak mungkin tercapai. Artinya kalau ada di antara kita yang inginnya bisa diterima semua pihak, dicintai semua orang, sadarlah bahwa itu keinginan yang tidak akan mungkin terwujud. Walaisa ilas salamati minhum sabilun, tidak ada caranya sama sekali supaya bisa selamat dari ucapan orang, enggak mungkin. Orang jahat ya diomongin orang, yang paling baik juga dicaci maki orang, sama. Jangankan kita, Nabi Muhammad alaihissalam sebagai yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya, enggak lepas kok dari omongan orang.
Jadi kalau cuma diomongin orang, ya sabar. Karena untuk bisa diterima dan dicintai semua orang itu ghayatun la tudrak. Itu sebuah keinginan yang tidak mungkin tercapai. Enggak mungkin disukai oleh semua orang. Pasti ada aja yang enggak suka. Ada pro, ada kontra. Ada yang membenci, ada yang mendukung. Ada yang menolak, ada yang menerima. Itu pasti. Maka beliau mengatakan fa'alaika bima yanfa'uk. Udah. Konsentrasi saja kepada hal-hal yang bermanfaat untukmu. Falzamhu. Itu saja. Pendapat dari pesan dan wasiat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita bisa membangun rasa cinta kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan baik. Kita sebagai umat Islam adalah orang-orang yang mencintai Imam Asy-Syafi'i. Kita sebagai umat Islam adalah pengikut Imam Syafi'i. Tapi pun kita harus tahu kenapa mencintai Imam Syafi'i. Kita mencintai Imam Syafi'i rahimahullah karena banyak hal. Beliau senasab dan sejalur kerabat dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Keilmuannya luar biasa. Yang beliau tinggalkan dan wariskan untuk umat Islam, ilmu-ilmu itu sangat banyak sekali. Beliau dicintai dan dihormati oleh para ulama. Akhlaknya mulia. Budi pekertinya sangat luhur. Beliau mengajarkan kepada kita untuk mencari dan menemukan kebenaran, lalu dipegangi dengan benar-benar. Bukan personal, bukan individu, bukan orang per orang. Tetapi mari sama-sama mencintai kebenaran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala kita cintai. Karena beliau selalu mengajak kita untuk thalabul ilmi. Beliau mengingatkan kita dengan banyak hal supaya selalu mengingat akhirat, tidak terbelenggu oleh ikatan-ikatan dunia. Beliau juga berpesan untuk kita agar selalu mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hal tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang kita sendiri pun yakin masih terlalu sedikit. Dari sekian puluh halaman, bahkan ratusan halaman ditulis para ulama tentang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Satu hal sebagai penutup, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, untuk mengingatkan tugas kita adalah mempelajari dan menggali ajaran-ajaran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jangan mengaku cinta Imam Syafi'i. Jangan mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i kalau tidak mengerti apa yang beliau ajarkan. Jangan mengaku menjadi pengikut Imam Syafi'i kalau tidak mengerti apa yang beliau ajarkan. Setelah mengetahui apa yang beliau ajarkan, ikuti, teladani. Nah, karena yang beliau ajarkan untuk kita adalah mencari dan menetapi kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai bentuk ibadah kita. Karena mencintai orang-orang saleh adalah ibadah. Mencintai orang-orang saleh adalah ibadah. Maka hal ini pun kita harapkan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup larut malam. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.